Baik, selamat pagi. Nama saya Andre John Sinaga. Saya dari PJKR 3I Stamuk 2020. Baik, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pendidikan kesehatan di dalam sekolah menengah pertama maupun SMP. Seperti biasa, kita pertama-tama ada kata pendahuluan, yaitu kesehatan merupakan bagian penting dalam kehidupan karena sehat merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya. Pada batasan yang terdahulu, kesehatan hanya mencakup 3 aspek yaitu fisik, mental, dan sosial. Tetapi menurut Undang-Undang Nomor 23 1992, kesehatan mencakup 4 aspek, yaitu fisik atau badan, mental atau jiwa, sosial, dan ekonomi. Hal ini berarti kesehatan seorang juga diukur dari produktivitas, dalam arti mempunyai pekerjaan atau penghasilan secara ekonomi. Bagi mereka yang belum memasuki usia kerja, anak dan remaja, atau bagian yang sudah tidak bekerja atau pensiun, atau tidak lanjut usia, berlaku produktif secara sosial, yakni mempunyai kegiatan misalnya sekolah atau kuliah bagi anak-anak remaja, dan kegiatan pelayanan sosial bagi usia. Adapun keempat indikator dari masing-masing aspek tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kesehatan fisik terwujud apabila seseorang tidak merasa sakit dan memang secara klinis tidak sakit. 2. Kesehatan mental mencakup 3 komponen, yaitu pikiran, ekonominal, dan spiritual. Yang ketiga, kesehatan sosial terwujud apabila seseorang mampu berhubungan dengan orang lain secara baik. Yang keempat, kesehatan dari aspek ekonomi terlihat dari produktivitas secara dalam arti mempunyai kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang dapat menyokong kehidupannya atau keluarganya secara finansial. Pendidikan kesehatan di SMP merupakan proses perubahan sikap, dan perilaku. Berbicara proses berarti memerlukan waktu untuk mencapainya. Meskipun ada beberapa yang dapat melakukan proses tersebut secara instan atau cepat, proses pendidikan sebenarnya sudah dilakukan sejak kita masih bayi dan akan berkelanjutan sampai tua. Oleh karena itu, muncul pepatah pendidikan sepanjang hayat. Selama masih hidup, maka selama itu pula manusia tidak belajar. Satu, memutuskan karakteristik personalitas yang diharapkan akan memiliki oleh anak saat dewasa nanti. Yang kedua, mendefinisikan tujuan itu dalam terbehaviorai. Yang ketiga, memberi penghargaan atau imbalan untuk perilaku yang berusaha dengan tujuan. Keempat, menciptakan konsistensi dan cara menata aspek-aspek utama dari lingkungan anak sedemikian rupa, sehingga aspek tersebut juga akan memberi imbalan atau mendukung perilaku yang dianggap penting.
Materi pendidikan kesehatan untuk sekolah lanjutan mengarah pada kesehatan produksi dan pola hidup sehat. Siswa SMP hampir semuanya sudah pubertas atau dewasa ya, sehingga berlaku mengetahui tentang mengapa perlu rawat kesehatan reproduksi. Pola hidup sehat siswa ditentukan pada pola hidup tidak sehat seperti kesehatan yang tidak dirawat ya, merokok, menyalahgunakan nafza. Baik, pada materi mata pelajaran pendidikan olahraga kesehatan bukan salah satunya sarana yang ada di sekolah untuk mengubah perilaku siswa untuk hidup sehat. Tujuan dari berdirinya unit kesehatan sekolah atau UKS sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan hidup peserta didik di lingkungan sekolah. Baik, demikian penjelasan tentang materi pendidikan kesehatan di dalam sekolah menengah pertama maupun SMP. Baik, selamat pagi. Terima kasih buat kita.